Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, Kaskulo Accounting. Untuk kali ini adalah penjelasan lanjutan dari video yang telah saya upload kemarin, yaitu lanjutan materi tentang pengertian dan hakikat akuntansi. Kemarin kita telah membahas, silahkan ditonton sebelum memasuki video ini, karena biasanya video ini saling berkaitan. Jadi untuk kali ini kita bahas tentang pengertian dan hakikat akuntansi. Seperti biasanya, sebelum saya memasuki slide selanjutnya, saya perlu paparkan kompetensi dasar untuk pembahasan kali ini, yaitu sama halnya dengan video sebelumnya, yaitu masih kompetensi dasar mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, dan yang kedua menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, kita masuk. Nah, ini pengertian akuntansi secara etimologi atau dari asal muasal bahasanya. Akuntansi itu berasal dari bahasa Inggris atau yaitu to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga lama-kelamaan menjadi accounting. Jadi akuntansi itu dasarnya adalah to account, berarti menghitung. Di akuntansi itu harus identik dengan menghitung. Apa yang dihitung? Yaitu uang dan menghitung semua transaksi yang terjadi. Kemudian dari penghitungan itu, akhir dari penghitungan itu adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu dapat berupa apa? Ya, melalui penyajian laporan keuangan. Kita lanjut. Ini pengertian akuntansi menurut para ahli. Sebenarnya pengertian akuntansi menurut para ahli sangat banyak dapat kita temui, baik itu di media sosial maupun di buku-buku yang telah kita ingin kita cari. Namun saya mengambil 3 pengertian yang menurut saya mudah dipahami dan dimengerti, yaitu yang pertama menurut American Accounting Association atau disingkat dengan AAA. Kemudian yang kedua menurut Carl Schwerin. Kemudian yang ketiga menurut Sumarso SR. Ini yang pertama. Kita lihat menurut American Accounting Association. American Accounting Association mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi menurut American Accounting itu akuntansi adalah proses. Proses itu ada siklus. Ya, dimulai dari mengidentifikasi, kemudian mengukur, kemudian melaporkan untuk pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Dari pengertian American Accounting Association ini diperoleh 2 kesimpulan, bahwa kegiatan akuntansi ada 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu ya membuat, kita kaitkan dengan akuntansi ya, membuat suatu transaksi menjadi dapat dinilai. Artinya apa? Mulai dari mengumpulkan, kemudian menganalisa, semua itu masuk dalam proses identifikasi sehingga dapat dinilai. Semisal ada suatu transaksi, kita nilai ini sekian berapa, sekian transaksinya tanggal sekian, itu adalah proses pengidentifikasian. Kemudian pengukuran. Pengukuran itu bisa kita kaitkan dapat dinilai. Artinya
suatu transaksi ini bisa diukur ya, bisa diberikan nilai semisal gaji sekian, berapa gajinya, semisal 1 juta. Itu proses pengukuran, mengukur. Selanjutnya tahap yang ketiga kegiatan akuntansi itu pelaporan. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa pelaporan itu istilah akuntansi sering dikenal adalah penyajian laporan. Ada laporannya, ada laporan keuangan. Dimulai dari laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian di sini ada kegunaan ya atau manfaat akuntansi menurut kesimpulan American Accounting Association itu ada 3 itu digunakan pengambilan keputusan. Jadi informasi akuntansi ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, untuk menilai. Apa yang mau dinilai? Ya, yang dinilai adalah apakah perusahaan ini baik atau tidak baik, layak atau tidak layak untuk menanamkan modal kita. Selanjutnya rencana proyeksi. Ya, rencana ke depan. Dari informasi akuntansi itu dapat dijadikan dasar untuk merencanakan selanjutnya. Semisal kita banyak memperoleh laba, kita bisa merencanakan bahwa laba itu mau dikemanakan, mau diinvestasikan kemana, dan seterusnya. Kita next. Ini menurut Sumarso, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi pada dasarnya pengertian yang disampaikan oleh Sumarso itu sama halnya dengan menurut American Accounting Association. Namun yang membedakan itu adalah adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Seperti apa keputusan yang jelas dan tegas? Ya, keputusannya itu tidak neko-neko. Keputusan yang diambil itu harus jelas bahwa perusahaan ini apakah laba atau rugi berdasarkan dari laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya yang nomor 3, ini menurut Carl Warren dan DKK dalam bukunya yang berjudul Accounting. Dia mendefinisikan bahwa accounting can be defined as information system that provides report to stakeholder about the economy, activities, and condition of a business. Jadi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi sebagai yang menyediakan laporan kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Akuntansi itu adalah sebuah sistem ya. Sistem itu di dalamnya ada informasi yang menyajikan apa? Ya, laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini sama halnya tadi adalah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengenai dia akan mengambil bagaimana nanti keputusan yang akan diambil mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Selanjutnya, dari ketiga pendapat tadi, para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, kemudian pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Pemakai ini sama halnya dengan ya pengguna ya, orang-orang yang ingin
menggunakan informasi akuntansi. Kita lihat jenis perusahaan. Jenis perusahaan di akuntansi di materi akuntansi ini ada 3 ya. Ada perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, kemudian perusahaan manufaktur. Ini bentuk perusahaan ya. Bentuk perusahaan yang pertama ada perorangan, yang kedua ada persekutuan atau partnership, yang ketiga ada perseroan. Ini selanjutnya hukum dana di akuntansi. Hukum dana di akuntansi itu ialah uses of fund must be always equal to source of fund. Jadi dana yang masuk harus selalu sama dengan dana yang akan keluar. Penjelasannya seperti ini. Semisal kalau kita mempunyai penghasilan atau gaji sebesar 1 juta, maka yang keluar harus juga 1 juta. Itu konsep dana di akuntansi. Oleh karena hukum ini sangat membantu para orang-orang yang bergelut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengapa sangat mudah ditangkap oleh para oknum-oknum itu? Karena diduga ada indikasi pengeluaran dari para koruptor tersebut melebihi dari jumlah penghasilan atau gaji yang seharusnya dia terima. Saya kira ini sumber-sumber dari paparan slide hari ini. Itu saya kira cukup sekian penjelasan kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe, dan di-share sebanyak-banyak mungkin untuk menjadi masukan pembuat channel supaya menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.